Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi semua teman-temanku, sahabat-sahabatku semua yang ada di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kalian berada yang sedang menonton podcast edisi Ramadan pada kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan panjang umur yang panjang serta kesehatan agar kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Randy Siswoyo yang akan membawakan acara pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit tentang topik yang mungkin dirasa sangat penting sekali, apalagi terhadap kalangan anak-anak, yaitu stunting. Nah, dikarenakan dampaknya yang sangat besar yang sudah kita rasakan di Indonesia ini, entah itu dalam bidang pendidikan atau dalam bidang lainnya. Nah, oleh karena itu, di sini kami akan mendatangkan seorang tamu yang sangat luar biasa pada pertemuan kali ini, yaitu Mas Muhammad Nyamuddin Mubarok sebagai Duta Genre Kabupaten Jombang yang akan memberikan kita informasi tentang stunting, sharing-sharing dengan kita tentang bagaimana mencegahnya, mengatasinya, dan lain sebagainya. Oke, gimana Mas Niam? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. hari ini sehat dan sampai siang ini alhamdulillah masih kondisi berpuasa. Oke. Nah, mungkin bisa diperkenalkan sedikit ya tentang apa itu Duta Genre ya kan pada teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu kan. Nah, sebelumnya saya perkenal dulu, nama saya Muhammad Nyamuddin Mubarok, biasa dipanggil Niam, dan asal saya ini dari Jombang, dan sekarang saya di kelas 12 jurusan agama Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdullah Masbullah. Oke. Nah, saya di sini sebagai duta genre. Oh ya, penyebutannya itu kan genre, tapi genre. Genre. Ya, Oke. genre. Saya di sini sebagai duta genre. Tapi sudah pernah duta genre Kabupaten Jombang tahun 2022. Dan sekarang di tahun 2023 saya menjabat sebagai duta IPNU di Kabupaten Jombang. Oke, Masya Allah. Keren Jadi, sekali. genre sendiri itu merupakan sebuah program. Jadi Duta Genre merupakan sebuah program yang dimana di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkolaborasi dengan BKKBN yang nanti timbul melahirkan sebuah program yaitu Insan Genre atau Ikatan Satuan Generasi Berencana. Itu nanti di setiap kabupaten itu ada, dan Insan Genre mempunyai program yaitu Duta Genre. Duta Genre yang mana Duta Genre ini sebagai public figure, sebagai inisiator yang mana duta ini akan menyampaikan informasi-informasi penting, menyampaikan hal-hal yang akan ditangani yang berasal dari BKKBN turun, di mana nanti Duta Genre ikut andil dalam mensosialisasikan program tersebut. Oke. Nah, kita berbicara tentang stunting ini ya. Sebenarnya apa sih itu stunting ya? Oke, jadi stunting ini ya. Sebelum kita masuk ke stunting, kita perlu ketahui bersama bahwasanya genre ini memiliki program khusus yang dimana untuk menghilangkan atau untuk istilahnya ya, untuk segera menghilangkan permasalahan remaja, mengatasi permasalahan remaja. Yang ada 3 permasalahan remaja yang sangat marak saat ini, yaitu yang pertama ada seks pranikah. Iya. Terus yang kedua ada nikah dini, nikah muda, dan yang ketiga ada nafsa. Nah, permasalahan 3 ini yang dimana ini menjadi tagline-nya genre. Dan untuk permasalahan stunting, kita masuk ke permasalahan stunting ini termasuk program dari BKKBN, yang mana stunting ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya ya teman-teman. Bahkan Presiden Jokowi pada 2014 itu mengeluarkan peraturan presiden bahwasanya Pak Jokowi akan menurunkan angka stunting pada saat itu Indonesia mencapai angka 24%. Stunting sangat tinggi. Dan peraturan Presiden Jokowi ingin menurunkan angka stunting ini menjadi 12% di tahun 2024. Nah, tapi sampai 2024 ini alhamdulillah sudah menurun.
di angka 14%. 14. Masih agak tinggi Ya, dikit ya. sedikit lagi ya. Dikit lagi lah. Nah, semoga juga kepengurusan pemimpin selanjutnya bisa menurunkan stunting. Oke. Nah, stunting ini perlu diketahui bersama bahwasanya stunting ini tuh bukan penyakit ya teman. Bukan penyakit. Bukan penyakit. Tapi stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh kembang anak di hari 1000 hari pertama kelahirannya. Jadi kondisinya itu kurang baik, kurang sehat, agak beda dengan anak-anak yang lain ketika dia sudah berusia 2 tahun, misalnya 2 tahun ada anak yang sudah bisa jalan tapi anak ini belum, dan sangat berbeda lah kondisinya. Oke. Berarti memang bukan dari penyakit terus terserang kepada anaknya, bukan ya? Bukan. Tapi ini merupakan kondisi anak tersebut bayinya bahkan dari janinnya sampai 1000 hari pertama kelahiran. Oh. Berarti dari awal lahir itu ya kan? Nah terus bagaimana nih sebagai Anda kan ya kan, Mas Niam sebagai duta genre dalam memanfaatkan posisi ini dalam bagaimana membantu permasalahan stunting ini? Baik, dalam duta genre ini dalam membantu permasalahan stunting tentunya kita kan di bawah naungan pembina kita yaitu BKKBN yang tadi Dinas tadi, Nas BKP BPPA. Nah itu mereka itu mempunyai program yang mana kita ikut membantu program mereka yang pastinya ikut terjun ke dalam masyarakat untuk menurunkan angka stunting ini. Nah, angka stunting ini biasanya banyaknya itu di pelosok-pelosok. Ya, pelosok-pelosok yang dimana kawasan itu sangat susah sekali akses jalannya, jarang terjamah daerah-daerah dari 3D kota itu misalnya. Ya. Biasanya di pelosok-pelosok ini angka stunting itu tinggi. Karena apa? Karena dari masyarakatnya itu mereka kurang paham dan kurang mendukung dari stunting ini, cara mengatasi stunting, dan mereka kurang mendapatkan informasi dan sebagainya. Yang mana hal ini yang menjadi lahirnya angka stunting yang sangat. Nah, duta genre ini ikut andil dalam berbagai programnya, ikut terjun ke dalam masyarakat. Jadi kalau kita ke pelosok, ikut kita Bapak Ibu BKKBN ke pelosok untuk mensosialisasikan entah bagaimana cara penanganannya, apa itu stunting, cara pencegahannya, dan bahkan kita juga ikut memberikan bantuan, entah itu dari makanan yang bergizi kepada ibu hamil. Gitu. Kalau untuk lingkungan kita sendiri kayak kita di kota atau di mana kita menggunakan sosial media, sosialikannya. Jadi karena sosial media ini merupakan akses yang paling sangat mudah, yang sangat cepat, yang paling gampang digapai oleh semua orang. Jadi ketika kita menguploadnya ke sosial media, jadi ini sudah sangat bisa diakses oleh semua kalangan. Ya, memang rata-rata itu di daerah-daerah terpencil ya kan? Iya. Karena masih banyak yang belum tahu ya kan, mungkin. Nah terus bagaimana untuk mencegah stunting itu? Jadi stunting ini tadi itu, perlu diketahui bahwasanya stunting ini tidak ada obatnya ya. Tidak ada obatnya, karena ini sudah dari bahkan sebelum ibunya mengandung itu, ketika janinnya sudah ada itu sudah terindikasi stunting. Nah, jadi cara pencegahannya ini mau tidak mau kita harus mempersiapkan kehidupan kita sejak dini, sejak remaja, sejak kecil. Dari jauh-jauh hari ketika kita masih remaja ini, kita harus sudah bisa mengatur pola kehidupan kita, pola olahraga kita, pola makan kita, pola bergaul kita, dan semuanya kita harus persiapkan. Karena apa? Karena ketika nanti kita sudah memasuki pernikahan dan kita tidak mengatur pola-pola tersebut, maka pengantin tersebut akan bisa melahirkan bayi yang stunting. Nah, jadi cara pencegahannya yaitu tadi dari persiapannya, dan ketika sudah menikah dan ketika sudah mengandung, apalagi itu harus benar-benar diperhatikan pola makannya, karena gizi-gizi tersebut sangat mempengaruhi di kondisi keadaan janin. Nah, begitu juga ketika sudah melahirkan, itu juga kondisi bayi dan ibunya juga harus diperhatikan. Apalagi selain itu juga ada kondisi lingkungannya harus tetap bersih,
faktor sanitasi juga, perairan di lingkungan rumahnya, di lingkungannya itu juga harus diperhatikan, yang mana itu dapat mencegah terjadinya lahirnya bayi yang stunting. Nah, saya jadi timbul pertanyaan nih kan, Iya. itu semisal ada anak, terus anak itu keadaannya stunting, terus sampai nikah, terus dia melahirkan anak, apakah nanti keturunannya juga ikut stunting juga itu? Untuk masalah itu mungkin bisa bisa dicegah ya. Jadi ketika anak itu sudah lahir dalam kondisi keadaan stunting, nah itu bisa, kan tadi tidak ada obatnya, mungkin bisa dicegah dengan memperbaiki gizi anak tersebut. Memperbaiki gizi anak tersebut, kan ciri-ciri stunting anak itu pendek, misalnya ketika 1000 hari pertama kelahiran atau umur 2-5 tahun itu kondisinya itu pendek dari teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Tapi jangan didiskriminasi, anak yang pendek itu stunting ya teman-teman ya. Iya. Nggak boleh. Ya itu cuma ciri-cirinya saja, dan juga pertumbuhan pemikirannya itu agak lambat dari anak-anak yang lain. Nah itu merupakan ciri-ciri anak yang stunting. Nah kalau untuk pencegahannya ketika anak tersebut itu insya Allah itu nggak berlanjut ke turunannya ya. Tidak turunan ya. Ya tadi ketika bayi itu kondisi stunting, yang perlu diatasi ya semampunya, sebaik-baiknya ya kita harus memberikan anak tersebut makanan yang bergizi yang baik, dan gizi yang baik yang nanti bisa mengatasi stunting dari anak tersebut. Ya, memang meskipun tidak ada obatnya ya kan, tapi kan kita masih ada upaya, masih bisa berupaya untuk mencegahnya. Betul. Biar tidak terlalu dampaknya terlalu besar ketika dewasa. Nah, mungkin kalau sekarang kita membahas tentang generasi muda ya kan, Gen Z. Nah, istilahnya Gen Z. Nah, apakah generasi muda, anak-anak sekarang itu sudah melek terhadap permasalahan stunting ini ya kan? Menurut saya sih mereka sudah melek ya. Mereka sudah melek karena apa? Karena stunting ini sudah tidak asing lagi di di telinga kita. Di sosial media sekarang sudah banyak sekali stunting, bahkan kemarin sudah pernah viral bahwasanya ada penurunan stunting itu dari calon presiden. Nah itu bagus. Nah itu sudah mulai marak, pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan stunting ini Gen Z ini bisa mengakses berbagai macam informasi di gadget mereka, karena gadget ini tidak lepas di keseharian mereka kan. Nah mereka pasti melihat banyak informasi, mereka pasti scrolling update berita. Nah pastinya mereka tahu stunting ini dan cara pencegahannya. Sudah banyak sekali tuh di sosial media manapun cara pencegahan stunting, apalagi ya cara penanganan stunting, gimana agar tidak melahirkan bayi stunting, gimana kehidupan sejahtera ketika setelah menikah. Nah pastinya para remaja Gen Z ini mereka pastinya ingin melahirkan atau keluarganya nanti sejahtera kan. Pasti sejahtera, pasti ingin masa depan yang baik, ingin masa depan yang bersinar. Nah maka dari itu Gen Z ini harus melek dengan yang tadi informasi, harus mendapat informasi dan juga mempersiapkannya, pola kehidupannya. Jadi sekarang harus diatur pola kehidupannya, pola makannya, pola bergaulnya juga penting. Benar. Ya, bergaul juga penting. Dan juga bagi teman-teman yang mau menikah, Gen Z remaja-remaja mau menikah ini harus dilihat dari umurnya dulu. Bahwasanya umur yang matang untuk menikah yaitu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Di BKKBN ada slogan 21-25 untuk perempuan, 25 laki-laki. Kenapa harus 21-25? Karena di usia tersebut kondisi fisik perempuan, kondisi fisik laki-laki itu sudah matang, apalagi dari ekonominya mungkin sudah bekerja, pendidikannya sudah lulus kuliah, dan masih banyak lagi. Nah karena kita kan nikah nggak hanya modal sayang saja ya, cinta saja, pasti semuanya harus dipersiapkan kalau ingin masa depannya cerah. Nah itu, dan juga teman-teman yang mau menikah sekarang di KUA, di BKKBN itu sudah ada program LC-Mil. LC-Mil. Nah, LC-Mil ini panjangannya yaitu elektronik siap nikah dan hamil. Jadi para pengantin, para catin-catin itu nanti
akan dibekali wawasan, dibekali informasi, pengetahuan tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika sebelum menikah, ketika menikah, ketika mengandung, bahkan memiliki anak. Nah, nanti itu akan sangat berpengaruh dalam kondisi kelahiran bayi tersebut. Dan insya Allah tidak stunting kalau misalnya dipersiapkan. Nah, jadi guys, buat teman-teman di rumah ini ya, kalian harus harus mempersiapkan masa depan kalian. Disiapkan dari kapan ya? Mulai dari sekarang, bukan besok, nanti, lusa. Nah, karena masa depan itu kalian yang membentuk sendiri. Betul. Nah, soalnya apa ya? Siapa sih yang mau generasi muda kita ya kan? Calon-calon penerus bangsa Indonesia ini dirusak karena stunting ini ya kan? Nah, untuk itu mari kawan-kawan, ayo kita mencegah stunting ini ya dengan apa? Dengan kita kita cari-cari informasi entah itu di Google, sosmed, pasti sudah banyak lah. Tergantung kita mau atau tidaknya ya kan. Betul. Nah, mungkin terakhir nih ya. Apakah ada pesan-pesan dari Mas Diam untuk kawan-kawan kita yang ada di rumah? Nah, ya pesan-pesannya singkat saja bahwasanya teman-teman semuanya dari remaja ini perlu digarisbawahi, sangat penting bahwasanya kita juga harus memperhatikan pergaulan kita, pola hidup kita, pola kesehatan kita, pola olahraga kita. Karena apa? Karena dari situ yang kita tanam sejak dini pasti kita akan panen di kemudian hari. Kalau kita sejak dini menanam dengan kebaikan, pola-pola tadi, kehidupan yang baik, insya Allah nanti kita akan memanennya di masa depan, yaitu juga kita akan mendapatkan masa depan yang baik. Nah, itu teman. Dengan menjaga diri, kita menjaga keluarga, dan dengan menjaga keluarga, kita menjaga negeri ini. Betul. Oke, mungkin, saya dengar-dengar ini ya, di genre itu ada salamnya ya? Oh iya, ada salam-salamnya. Oke, gimana coba kita praktekin dulu nih? Ya, jadi salam genre itu, gini. Kalau aku bilang gini ya, salam genre, nanti jawabnya salam. Gini salam. Ini salam. Nah, kalau ada lagi remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Sehat, cerdas, ceria. Terus ada lagi yang terakhir, genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke, asik. Itu salam. Oke, Itu ayo. Bisa Insya Allah. Oke. Ayo. Salam genre, Salam. remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke. Keren banget nih ya. Nah, ini ada artinya loh, salam genre ini. Jadi kenapa kita pakai gini? Karena ini ada artinya, ada maknanya, yaitu ini tuh say itu zero. Nol. Katakan nol untuk apa? Untuk tiga permasalahan remaja. Pertama tadi seks merit, seks pranikah, Seks bermerit. Oke. terus nikah muda, nikah dini. Yang terakhir ada absen. Gimana ini tiga permasalahan ini yang harus diatasi ketika remaja. Nah, oke. Jadi ya banyak pengetahuan baru kan dari podcast kali ini ya kan. Nah, terima kasih sekali Mas Niam ya kan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari podcast ini semoga bermanfaat. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.